Oke, halo, sama saya Angga. Di chapter 6 ini kita akan belajar tentang tokenizer library dari Hugging Face. Kita akan lihat bagaimana tokenizer bekerja dari dalam, mulai dari kenapa kita butuh tokenizer baru dan cara melatihnya sampai merakit tokenizer dari nol. Oke, yang pertama kita harus melihat dulu kenapa tokenizer yang sudah ada tidak selalu cukup. Nah, untuk saat ini saya menggunakan GPT-2. Itu dilatih dari teks bahasa Inggris umum. Kalau kita kasih kata bahasa Indonesia, misalnya auto vaksinasi, dia tidak akan mengenalkan kata ini, tidak mengenal kata ini. Jadi akan dipecah jadi potong-potongan kecil. Bisa dilihat di sini potong-potongan kecilnya. Bisa kita lihat dipecah menjadi 5 token. Padahal kalau tokenizer dilatih dari Korpus Medis Indonesia, kata ini harusnya cukup menjadi 1 sampai 2 token saja. Ini namanya domain mismatch. Tokenizer tidak kenal domain kita. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain seperti train underscore dataset dari kode Python. GPT-2 pecah menjadi 5 token. Dan tokenizer baru dipecah dan dilatih menjadi 3 token. Ini jauh lebih hemat untuk tokenisasinya sebesar 40%. Lalu bisa kita lihat juga di sini bagaimana pemecahannya ini membuat lebih efisien. Ini mengapa kita membutuh terkadang tokenizer baru. Lalu kapan kita membutuhkan tokenizer baru? Yang pertama, ketika kita membutuhkan atau bahasa lokal, yaitu Indonesia, Arab, atau Jepang. Dan tokenizer Inggris sangat tidak efisien. Dengan skenario 2, itu adalah domain spesifik. Misalnya kita mau domainnya medis, hukum, dan ilmiah. Dan skenario ketiga itu adalah kode program Python, Java SQL. Ini ada simbol-simbol khusus tentu pada code, dan ini seperti bisa dilihat di code SearchNet. Aturan dasar: find model yang ada pakai tokenizer lama itu aman, dan baru butuh, dan kalau mau training dari scratch kita butuh tokenizer baru atau kata-kata yang baru. Sekian, untuk kita akan lanjut ke step 2. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah training tokenizer baru. Di sini kita akan menggunakan train new from iterator dari Hugging Face. Corpus kita berhasil memiliki kode dengan 10.000 baris. Ini untuk hal tersebut juga kita menggunakan generator agar dengan yield ini penting agar tidak di-load semua ke RAM sekaligus, cocok untuk korpus besar jutaan baris. Lalu juga kita akan menggunakan GPT-2 sebagai template, bukan vocabnya tapi algoritma BPI-nya. Kemudian kita akan menjalankan training. Oke, kita akan menjalankan training di sini menggunakan GPT-2. Lalu setelah itu kita bisa lihat bandingkan hasilnya dari kata yang kita gunakan tadi, yang train underscore dataset. Untuk hasilnya kita bisa melihat di sini GPT yang 2 dan tokenizer baru, bagian yang di sini yang sudah di training di dalam domain corpus itu adalah dari 11 token jadi 7 token. Kenapa? Karena kata dataset sering muncul di korpus Python kita. Jadi PPI menggabungkan jadi 1 token, dan ini bisa dibuktikan dengan munculnya korpus sebanyak 2000 kali dan terus digabung menjadi 1 token dataset. Lalu kita akan lanjut ke step 3. Hugging Face punya 2 versi tokenizer, yaitu adalah slow tokenizer yang ditulis dengan Python Muri dan juga fast tokenizer yang ditulis dengan bahasa Rust. Itu adalah bahasa sistem level rendah yang sangat cepat. Kita akan bisa bedakan itu di bagian mana. Kita bisa lihat di sini bagian fast dan slow. Bisa 4-5 kali lebih cepat. Ini karena fast tokenizer bisa proses semua kalimat paralel sekaligus. Ini seperti barcode scanner dan lawan kasir yang ketik manual. Tapi kecepatan bukan satu-satunya keunggulan. Fast tokenizer punya fitur eksklusif offset mapping bagian sini, yang mana peta posisi setiap token di teks asli. Lihat setiap token, tahu posisi karakter asli di teks, ini wajib untuk question and answering. Model tahu di mana letak jawaban dan paragraf konteks tersebut. Dan juga pertanyaannya, kapan Hugging Face didirikan? Hugging Face didirikan pada tahun 2016 di New York. Lihat bagaimana dia bisa meletakkannya. Jadi dengan berikut, dengan kesimpulan, dia memiliki kecepatan, offset map, dan juga word ID. Oke, kita akan masuk ke step 4. Yang pertama kita akan berbicara tentang normalization dan pre-tokenization. Dan di sini kita bisa melihat 4 pipeline-nya, yaitu normalization, pre-tokenization, model, dan post-processing. Oke, yang pertama ini seperti mengupas kulitnya. Dia akan mengubah kata-kata ini menjadi bird normalizer. Ini adalah yang bisa dilakukan di bird. Dan juga selanjutnya setelah ini biasanya, dan dia akan dipotong-potong di bagian sini di pre-tokenization. Ada tiga di sini, ada white space split, dan bird pre-tokenizer.
Bit vectorizer ini mengikuti yang white space. Dan bisa dilihat perbedaannya di white split yang tanda serunya tidak dipisah karena dia bisa spasi saja tanpa tanda baca tetap menempel. Dan lihat sini penjelasannya dan juga perbandingannya kita bisa lihat di BERT dan GPT. Di BERT dia selalu diawali dengan dibuat di lowercase untuk support lanjutan, dan di GPT-2 G-nya ini bukan J tapi melainkan awal kata baru seperti ini. Ini awal kata baru, awal kata baru, awal kata baru. Jadi kesimpulannya, normalization bersih teks mentah itu bisa di BERT GPT-2 dan T5, dan pre-tokenization potongan kata-kata awal. Ini adalah penjelasan untuk keduanya. Oke, untuk sekarang kita akan maju ke step 5. Sekarang tahap 3, model tokenisasi. Algoritma 1 itu adalah BPE, Bayes Pair Encoding, yang dipakai GPT-2, Robert, GPT-3, dan juga GPT-4 dengan strategi bottom up. Mulai dari karakter, gabungan pasangan paling sering muncul bersama, analogi seperti menyusun puzzle dari potongan-potongan kecil seperti ini. Dan juga algoritma kedua, word piece, ini adalah sebagai bentuk dimana ini distillibird, Electra itu juga salah satu bentuknya. Ini bottom up tapi tidak gabungan paling sering, melainkan yang paling meningkatkan model secara keseluruhan, analogi seperti menjadi karyawan paling berkontribusi. Lalu juga untuk algoritma Unigram itu dipakai di TX5, XLNet, dan juga Centenpiece. Dia strateginya kebalikan, di mana top to down. Mulai dari vocabulary besar lalu pangkas jadi tidak penting, analogi seperti metode KonMari, mulai dari lemari penuh, buang yang tidak memberi kebahagiaan. Dan bisa dilihat di sini juga bagaimana tabel perbandingannya. Mulai kita masuk ke step 6, building tokenizer block by block. Yang terakhir kita akan rakit tokenizer dari 0 menggunakan library tokenizer. Bisa kita lihat di sini. Lalu setelah itu bersihkan teks rangkaian 3 step NVD, lowercase, dan strip accent. Lalu di blok 3 itu potong teks jadi kata-kata awal, kita pakai white space. Lalu juga di blok 3 terpasang, kita training di corpus. Lalu di blok 4 tambahkan spesial tokens otomatis berstyle seperti kalimat dibungkus di CLS dan di awal dan di akhirnya ada SEP. Ini. Lalu kita akan uji coba. Kita lihat, terakhir kita simpan. Tokenizer bisa dipakai ulang kapan saja. Oke, jadi di chapter 6 ini kita sudah belajar satu, kapan kita butuh tokenizer, yang kedua, cara melatih tokenizer baru, dan yang ketiga, fast tokenizer berbasis RAS bisa 4-5 kali cepat, yang keempat, normalization dan pre-tokenization, yang kelima, 3 algoritma BPE, WordPiece, Unigram, dan bedanya apa, dan 6 cara rakit tokenizer dari 0 dengan 4 block komponen.